Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Perizinan dan Tata Ruang, baik itu untuk kelas A dan juga untuk kelas B. Dan minggu kali ini merupakan tatap muka yang ke-13, jadi nanti untuk mengisi presensi jangan sampai lupa untuk klik di TM ke-13. Dan untuk tatap muka kali ini, materi kita akan membahas tentang pengawasan penyelenggaraan izin. Nah, tentunya di sini izin kan merupakan produk hukum. Ya, produk hukum tata negara di mana izin ini dikeluarkan oleh perangkat negara ataupun alat-alat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Nah, di sini di mana izin ini memerlukan pengawasan. Selain diterbitkan, selain permohonan, selain unsur-unsur yang sudah dipenuhi dan telah diterbitkan izin tersebut, tentunya hal ini juga menimbulkan kewajiban yang lain ternyata. Ya, kewajiban itu diemban ataupun dilakukan oleh para penyelenggara negara dalam bidang perizinan itu. Dalam hal ini adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin yang dilakukan. Oke, di sini saya ingatkan bahwa untuk presensi, jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk mengisi link presensi, jadi saya hanya screenshot berdasarkan yang hadir di sini ya. Jadi nggak apa-apa, jadi teman-teman nggak usah untuk mengisi link presensi yang biasanya saya itu share pada kolom chat ya. Jadi teman-teman saya screenshot kehadiran teman-teman berdasarkan daftar hadir di partisipan ini. Nah, ini saya sudah tampilkan slide tentang pengawasan penyelenggaraan izin. Apa saja sih ruang lingkupnya yang nanti akan kita pelajari secara bersama, kita akan sharing secara bersama hingga akhir perkuliahan ini selesai. Ya. Di sini nah, berdasarkan pendapat dari pakar administrasi negara, yaitu Bapak Cokro Joyo, bahwa pengawasan ini merupakan suatu proses untuk mengetahui sebab-sebab adanya penyimpangan. Kemudian diambil tindakan untuk memberikan masukan, to make a solution. Seberapa jauh penyimpangan atau masalah tersebut dibandingkan dengan perkara semula. Jadi dengan adanya pengawasan ini akan menimbulkan upaya lanjutan, yaitu apa? Penanganan. Nah, penanganan ini kemudian merupakan suatu tindakan untuk memberikan solusi, untuk memberikan pemecahan masalah, yakni seberapa jauh penyimpangan masalah tersebut dibandingkan dengan perkara-perkara sebelumnya. Nah, dalam suatu negara, terutama ya, negara yang sedang berkembang ataupun membangun seperti negara di Indonesia, adanya sebuah pengawasan, adanya sebuah controlling atau pengawasan itu ini merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat urgent, terlebih dari apa itu yang dikatakan dengan penyelenggaraan izin. Nah, yang dilaksanakan di sini adalah dilakukan baik itu secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif. Agar apa? Jadi tujuan yang akan dicapai terhadap diterbitkannya izin-izin tersebut terhadap suatu korporasi, terhadap suatu perusahaan ini dapat diwujudkan. Ya, jadi ada maksud tertentu kenapa sih kok diterbitkan izin? Kenapa kok suatu perusahaan ini memerlukan suatu izin untuk menjalankan usahanya? Nah, ternyata di sini adalah untuk mengetahui sejauh mana adanya penyimpangan-penyimpangan itu sehingga dapat dilakukan upaya-upaya solusi lainnya. Ya, agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan ini tercapai dan tepat sasaran. Nah, makanya di sini tidak terlepas dari kewenangan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kemarin kita juga sempat membahas ya,
sempat membahas masalah kewenangan pemerintah ya, kewenangan pemerintah dalam menerbitkan suatu izin. Ada juga instrumen-instrumen yang menyebabkan ya, atau instrumen yang menjadi penyebab. Nah, di sini tugas kita adalah untuk mengetahui dan juga mempelajari, selain itu juga menganalisis. Nah, selain penerbitan izin, selain pemberian izin, apa sih yang nantinya akan dilakukan atau apa sih yang nantinya akan kita dapatkan juga selain hal penerbitan izin itu? Ternyata tanggung jawab dan juga beban dari para pemerintah yang diberikan kewenangan dalam memberikan izin itu ternyata ada beban tambahan, ada tugas tambahan, yaitu melakukan suatu pengawasan, melakukan suatu controlling. Nah, hal ini untuk apa? Untuk mencapai tujuan negara atau organisasi yang maksimal. Ya, maka dalam hal pengawasan ini diklarifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal. Nah, ini bisa kita lihat di Undang-Undang tentang Pelayanan Publik ya. Nah, di sini ada pengawasan langsung dan juga tidak langsung. Ada pengawasan preventif dan represif, ada juga pengawasan intern dan ekstern. Nah, di sini kita akan mempelajari hingga akhir, dan saya akan mengulas satu persatu, baik dari itu pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, dan juga pengawasan intern dan ekstern. Nah, di sini pengawasan langsung. Nah, pengawas yang dikatakan sebagai pengawasan langsung atau direct controlling ya. Ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung tanpa perantara ya, tanpa perantara, dan ini dilakukan secara langsung oleh pribadi pimpinan tersebut. Jadi, ini langsung dilakukan di tempat pekerjaan dan menerima laporan secara langsung dari pelaksana. Jadi, contohnya seperti ini. Misalnya Bupati nih. Bupati kan sebagai pimpinan dari pemerintah di suatu daerah kabupaten. Kalau wali kota di pimpinan suatu daerah kota madya. Nah, kemudian beliau turun langsung ke lapangan, misalnya turun langsung ke sektor-sektor industri, sektor yang lainnya. Nah, kemudian beliau ini melakukan penelitian, memeriksa secara langsung apakah ada hal ataupun unsur yang tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan dalam izin tersebut. Nah, mereka kemudian mencatat. Setelah mencatat, melakukan evaluasi. Nah, ini yang dikatakan sebagai pengawasan langsung, direct controlling. Ya. Selain itu, nanti juga ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung ini diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan di tempat pekerjaan. Nah, ini kebalikan dari direct controlling itu tadi. Jadi pengawasan tidak langsung ini merupakan hasil dari pekerjaan bagian-bagian yang telah diberikan tugas untuk mengawasi itu, kemudian pimpinan itu melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang telah diterima. Ya. Di sini juga ada pengawasan preventif dan represif. Ya, pengawasan preventif ini dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan melakukan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, terhadap rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang lainnya. Kemudian beda hal jika ini dilakukan secara represif. Ya, pengawasan secara represif ini kita bisa melakukannya dengan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, melakukan suatu inspeksi. Ya, beda. Kalau misalnya preventif ini dilakukan dengan pre audit, kalau represif ini dilakukan melalui post audit. Ya, di tempat inspeksi kalau represif dengan meminta laporan pelaksanaan dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan post audit itu.
Jadi kalau misalnya ada suatu badan yang memang diberikan kewenangan, baik itu oleh atasan untuk melakukan suatu pengawasan secara preventif, kemudian ini dilakukan untuk mengawasi mulai dari rencananya, mulai dari persiapannya, ini sudah dilakukan pengawasan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Selain untuk menghindari maladministrasi, ya, terjadinya maladministrasi dan kecurangan-kecurangan yang lainnya, sehingga ini bisa dilakukan pada saat sebelum, ya, pre-audit, sebelum dilakukan pelaksanaan itu. Nah, beda halnya misalnya ini dilakukan dengan cara atau pengawasan secara represif. Ini sudah dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat yang telah dilakukan inspeksi itu. Ya. Selanjutnya di sini juga ada pengawasan secara intern. Nah, ini teman-teman bisa lihat dan cek sendiri di pasal 21 Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, ya, nomor 25 tahun 2009. Di situ ada pengawasan intern dan juga pengawasan ekstern. Ya, pengawasan intern ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Ya, contohnya nih, di suatu pemerintahan, ya, di suatu pemerintahan daerah, baik itu di daerah kabupaten ataupun kota madya. Saya contohkan di Kabupaten Sumeneb. Nah, pengawasan intern ini dilakukan sendiri oleh atasan tertingginya, yaitu adalah bupati. Ya, dilakukan sendiri dalam organisasi itu sendiri. Kalau misalnya itu adalah Pemkab, pemerintah kabupaten. Kemudian itu kan juga ada cabang-cabangnya, juga ada anak institusinya. Ya, ada itu Badan Lingkungan Hidup, ada itu Badan Pertanahan. Nah, itu langsung dilakukan oleh atasannya secara langsung. Atasan tertinggi di organisasi itu. Jadi itu dilakukan secara internal di situ, secara dari pimpinan tertinggi dalam organisasi itu. Dan ini pada dasarnya pengawasan ini harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi di dalam kenyataannya hal ini tidak selalu dilakukan oleh pimpinan paling atas, tidak selalu dilakukan oleh pimpinan tertingginya. Karena itu, setiap pimpinan unit dalam suatu organisasi, dalam suatu institusi pada dasarnya berkewajiban untuk membantu pimpinan tertingginya mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Karena di bagian-bagian di dalam suatu institusi itu ada bagian-bagian tertentunya, ada kepala bidangnya, ada kepalanya, ada masing-masing kepalanya. Nah, kemudian masing-masing kepala bidang ini akan melaporkan ke kepala tunggalnya atau kepala tertingginya. Itu yang dikatakan sebagai pengawasan secara internal. Ada juga pengawasan secara ekstern. Nah, pengawasan ekstern ini kita ketahui bersama juga di dalam pasal 21, ya, di dalam pasal 21 Undang-Undang tentang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009, bahwa pengawasan ekstern ini juga dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri. Ya, contohnya aja kalau misalnya dalam hal pelayanan publik di sini. Dalam hal pelayanan publik, kita ketahui secara bersama kalau pelayanan publik itu berada di bawah naungan yang dikatakan itu sebagai organisasi tertinggi dan membawahi bidang-bidang di dalam pelayanan publik di Indonesia. Nah, aparat dari luar organisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan terhadap kinerja pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini contohnya. Contoh yang dilakukan, pengawasan yang dilakukan oleh bagian eksternal dari institusi itu. Nah, ini bisa dilakukan oleh, misalnya dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait, ya, oleh kementerian-kementerian terkait di dalam melakukan pelayanan publik. Nah, kemudian di sini juga bisa dilakukan oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini yang dikatakan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh eksternal. Nah, di sini juga ada urgensitas controlling. Kenapa sih kontrol ini memiliki kedudukan ataupun memiliki sifat yang begitu penting dalam hal pelayanan publik? Dalam kaitan ini adalah dalam menerbitkan suatu perizinan. Yang pertama adalah
Pengawasan itu dibutuhkan sebagai perlindungan hukum ternyata bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara. Jadi pemerintah ini menjalankan pemerintahannya ini melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat Oke, saya lanjutkan. Jadi policy ini atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh badan ataupun bidang dari tata usaha negara ini merupakan suatu ketentuan-ketentuan umum melalui tindakan-tindakan pemerintah yang itu bersifat menegakkan ketertiban secara umum, menegakkan ketertiban secara hukum, wibawa negara, dan juga kekuasaan negara. Inilah kenapa pengawasan itu dibutuhkan. Ya, selain sebagai suatu legal, ya, suatu legalisasi terhadap adanya suatu tindakan secara hukum, adanya hubungan hukum, baik itu antara subjek hukum yang satu dengan pemerintah ataupun dengan subjek hukum yang lainnya dengan masyarakat secara banyak. Maka hal ini dapat melindungi sebagai ketertiban secara umum, melindungi secara hukum, dan ini sebagai perlindungan secara hukum secara general. Jadi pengawasan ini memang benar-benar dibutuhkan sebagai dan juga untuk mewujudkan wibawa negara dan juga kekuasaan negara untuk menertibkan ketertiban secara umum dan secara luas. Jadi fungsi pengawasan terhadap izin ini yang telah dikeluarkan secara mutlak ini diperlukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang kemudian pada saat dilakukan sebelumnya ini terhadap izin yang telah dikeluarkan agar tidak disalahgunakan. Ya, inilah kenapa yang dikatakan sebagai urgensitas controlling, mulai dari yang namanya pengawasan itu dibutuhkan sebagai suatu perlindungan, sebagai suatu perlindungan terhadap warga negara, atau juga sebagai suatu penegakan hukum. Ya, penegakan hukum di sini memberikan perlindungan secara hukum terhadap masyarakat umum secara luas dan ini memiliki kekuatan secara publik. Ya. Pastinya fungsi pengawasan ini terhadap izin telah dikeluarkan secara sah, secara legal, secara mutlak, dan ini hanya berlaku terhadap satu individu tertentu. Pernah kita pelajari juga bahwa sifat-sifat dari adanya suatu ketetapan perizinan itu adalah bersifat individu, bersifat mutlak, dan juga bersifat konkret. Ya. Oke, di sini juga rekan-rekan mahasiswa bisa mengetahui penyebab buruknya pelayanan perizinan. Pada fenomena hukum yang kita ketahui bersama, tentunya tidak semuanya institusi dalam menerbitkan suatu perizinan itu sesuai dengan prosedurnya. Jadi sesuai dengan prosedural. Ada kalanya para oknum-oknum pemerintahan yang diberikan kewenangan dalam mengeluarkan izin tersebut ini melakukan suatu tindakan-tindakan yang menyimpang, suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini adalah maladministrasi. Ya. Sebabnya apa sih? Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, ini karena tidak adanya sistem yang insentif untuk melakukan perbaikan. Kenapa ini dikatakan tidak memiliki ataupun tidak ada sistem yang insentif untuk melakukan perbaikan? Tentunya dalam menangani suatu permohonan perizinan, kita juga memerlukan adanya suatu sistem yang kompleks. Terlebih itu akan berlaku dalam jangka waktu tertentu dan untuk kebutuhan masyarakat banyak. Makanya di sini dibutuhkan sistem yang konkret. Artinya di sini kalau misalnya di A sudah mengatakan di institusi penerbitan izin usaha
ya, ini sudah mengeluarkan izin A. Maka ketika dia dilakukan pengawasan, dilakukan evaluasi, maka ini tidak boleh dilakukan yang namanya itu misalnya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan salah tafsir dengan terbitnya izin itu. Nah, dengan tidak adanya sistem yang sama antara institusi A dan juga institusi B, ini menyebabkan adanya ketimpangan ataupun menyebabkan adanya sorry, ini ada yang masih belum unmute. Oke, menyebabkan adanya ketimpangan-ketimpangan dan juga kesenjangan di salah satu institusi. Yang mana yang akan diikuti ketika sistem yang diberlakukan di institusi A berbeda dengan sistem yang diberlakukan di institusi B. Nah, ini kemudian yang menyebabkan kenapa suatu perizinan itu buruk dalam hal melakukan suatu pelayanan. Ya. Yang kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan secara formal, rule driven, dan petunjuk pimpinan. Nah, di sini kenapa dikatakan bahwa buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan? Tentunya dalam suatu institusi, suatu pimpinan memiliki kewenangan sepenuhnya, dalam memutuskan suatu hal di institusi itu dengan tetap mengacu dan tidak keluar dari peraturan perundang-undangan. Kemudian ketika hal ini terjadi di dalam suatu institusi, misalnya contohnya lamanya dalam suatu pemrosesan, berbelit-belitnya dalam suatu pemrosesan izin itu karena misalnya tidak ada aturannya atau ini masih belum diatur, ini masih mau dilakukan rapat-rapat yang lainnya. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena ini hanya tergantung pada aturan formalnya. Rule driven-nya hanya mengacu dan mengandalkan itu saja. Padahal di situ ada pimpinan tertinggi yang dapat mengambil suatu keputusan tertentu, itu sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang. Nah, kemudian hal ini menyebabkan buruknya suatu perizinan. Manakala misalnya sehari ada beberapa permohonan hingga sampai 50 permohonan izin misalnya dari beberapa pihak. Nah, apakah dalam 50 permohonan izin itu dalam seharinya, bayangkan misalnya dari Senin sampai hari Jumat, hari efektif dalam bekerja dan menerima pelayanan publik itu akan dilaksanakan pemrosesan dalam kurun waktu berapa lama? Nah, ini yang menyebabkan kemudian perizinan ini menjadi berbelit-belit, lama, dan memakan mungkin biaya yang tidak sedikit, seperti itu. Selain itu, buruknya pelayanan perizinan juga disebabkan karena budaya paternalistik yang tinggi. Artinya, aparat ini menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat. Jadi kalau misalnya ini harus balance ya antara kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan tertinggi dengan aturan yang memang sudah ada dan juga kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada yang saling diandalkan ataupun tidak boleh yang saling didahulukan. Semuanya harus balance, semuanya harus sama rata dan seimbang. Jadi kalau misalnya ada budaya paternalistik yang sangat tinggi di dalam suatu institusi itu akan menyebabkan buruknya dalam pelayanan publik. Nah, selain itu juga ada budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Ini dikatakan sebagai maladministrasi. Nah, justru dilakukannya suatu pengawasan, controlling, itu tidak hanya terhadap produknya saja, tapi dalam prosesnya juga dilakukan yang namanya controlling itu. Ya. Jadi saya tekankan lagi, yang namanya pengawasan, yang namanya controlling itu dilakukan tidak hanya terhadap hasilnya, tapi juga dilakukan terhadap prosesnya. Ya. Dan di sini, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat bahwa pelayanan publik ini juga berada di bawah naungan Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik di Indonesia. Nah, kementerian-kementerian terkait seperti Kemenpan RB ini merupakan suatu penyelenggaraan pengawasan secara eksternal. Yang ini yang dikatakan bahwa
ini dapat dilakukan oleh di luar institusi atau di luar organisasi. Contohnya adalah kementerian-kementerian terkait seperti Kemenpan RB ini. Nah, antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik bahwa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah, ini dibutuhkan suatu pengawasan-pengawasan yang memiliki strategi-strategi tertentu. Karena tidak semuanya ini memiliki karakteristik yang sama. Baik di daerah yang satu, di daerah yang lainnya juga begitu. Misalnya contohnya di Sumeneb, dengan di Pamekasan, dengan di Sampang, dengan di Bangkalan. Ini akan memiliki budaya kerja dan pola kerja yang sangat berbeda di dalam suatu pemerintahannya. Nah, di sini gunanya, fungsinya yang namanya dilakukan pengawasan oleh secara langsung, secara tidak langsung, baik itu oleh internal maupun eksternal, ini dilakukan berdasarkan strategi tertentu. Namun, ini tetap dilakukan dengan mengacu terhadap suatu aturan tertentu, yakni misalnya di bidang pelayanan publik itu. Nah, sebagai upaya melakukan perubahan-perubahan tersebut, kita bisa melakukannya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ini bisa kita lihat di dalam pasal 39 ayat 3 bahwa mengamanatkan agar masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik. Nah, ini dikatakan bahwa masyarakat secara umum, masyarakat secara luas juga ternyata memiliki peran dalam hal melakukan suatu pengawasan itu. Ya, tidak hanya dilakukan oleh atasannya saja, tidak hanya dilakukan oleh institusi di atasnya, ya, tidak hanya seperti itu. Jadi di sini undang-undang telah mengamanatkan bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam hal pengawasan pelayanan publik itu. Menpan nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik ini dikemukakan bahwa pengawasan pelayanan publik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan juga yang lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah. Ya. Tidak menafikan bahwa yang dikatakan sebagai pelayanan publik ini otomatis yang merasakan ini dampaknya adalah masyarakat secara luas. Maka kaitannya di sini, korelasinya di sini adalah tidak terlepas dari pelayanan, dari pengawasan, tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan sendiri ternyata oleh masyarakat. Dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Pelayanan Publik ini juga mengamanatkan seperti itu ternyata. Nah, pelayanan publik ini tujuannya adalah untuk memberikan sebaik-baiknya apa yang menjadi hak publik dalam skala besar, dalam skala yang luas. Untuk apa? Adalah untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan kuantiti dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dari aparatur pemerintah suatu daerah. Dan ini yang merasakan adalah masyarakat secara luas. Di sini di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam hal pembina dan juga penanggung jawab pelayanan publik ini tidak terlepas dari tugas dari seorang pembina ternyata. Nah, teman-teman di sini mungkin sedikit memahami atau juga memiliki suatu kegelisahan terhadap tugas dari pembina dan juga pembina ini terdiri dari apa saja, terdiri dari institusi siapa saja dan siapa saja sih yang melakukan pembinaan ini. Pembinaan ini juga tidak terlepas dari aspek pengawasan ataupun controlling terhadap suatu institusi yang mengeluarkan perizinan itu, yang mengeluarkan izin itu. Yang pertama, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ini, pimpinan lembaga negara, ya, pimpinan kementerian. Ini saya maksud contohnya di Kemenpan RB tadi, ada pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian,
pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga yang lainnya. Ini dapat menjadi pembina dalam hal melakukan pengawasan pelayanan publik itu. Selain itu, gubernur pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten, dan juga ada wali kota pada tingkat kota madya. Nah, tugas pembina ini adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini juga disesuaikan dengan apa yang telah diatur di dalam undang-undang untuk mengeluarkan ketetapan dan juga memberikan izin-izin yang telah dimohonkan oleh para subjek hukum. Di sini kita ketahui bersama bahwa yang dikatakan pembinaan ini terdiri dari pimpinan, ya, pimpinan baik itu dari lembaga negara, dari kementerian, dari lembaga pemerintah non kementerian, dan juga pimpinan komisi negara atau yang sejenisnya, pimpinan lembaga negara yang lainnya. Ini dapat diupayakan untuk menjadi seorang pembina dalam melakukan controlling terhadap institusi-institusi di bawahnya yang diberikan kewenangan dalam mengeluarkan perizinan itu. Ya. Di sini juga berdasarkan pasal 7 nih Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain pembina, di sini juga ada penanggung jawab. Nah, kalau kita melihat susunan dalam suatu SK, surat keputusan, situ ada pembina, penanggung jawab. Nah, ini juga sama halnya, tidak jauh berbeda dengan masalah pelayanan publik ini. Penanggung jawab ini terdiri dari siapa saja sih? Ya, penanggung jawab ini adalah pimpinan kesekretariatan lembaga dari pembina. Ya, dari pembina adalah penanggung jawab pimpinan kesekretariatan lembaga dari pembina. Jadi penanggung jawab ini adalah unsur tertinggi dalam hal melakukan pengawasan itu berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009. Nah, tugas dari penanggung jawab ini apa saja? Yang pertama adalah mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satker. Jadi dalam melakukan koordinasi, dalam melakukan suatu pembinaan dan juga melakukan suatu pengawasan, ini diperlukan adanya koordinasi dan juga kelancaran dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan dalam pelayanan pada setiap satker. Karena setiap satker ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda pastinya berdasarkan pola dan juga berdasarkan yang memang telah diberikan kewenangan terhadap institusi itu. Nah, selain itu juga tugas dari penanggung jawab adalah untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, ini yang saya maksud bahwa unsur tertinggi dalam hal melakukan pengawasan dalam pelayanan publik adalah penanggung jawab. Karena penanggung jawab ini merupakan pimpinan dari kesekretariatan dari lembaga pembina. Ya, dalam melakukan evaluasi ini, justru yang dikatakan sebagai penanggung jawab ini adalah sebesar-besarnya ini bertanggung jawab atas apa yang nantinya akan terjadi. Jadi konsekuensi hukum yang menanggung ini adalah si penanggung jawab ini. Ini merupakan beban terberat yang diemban oleh para penanggung jawab di dalam merupakan pimpinan kesekretariatan lembaga dari pembina itu. Selain itu, tugas penanggung jawab ini juga adalah melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. Nah, dari tugas-tugas penanggung jawab ini, mungkin kita sudah membayangkan sebegitu beratkah tugas dari seorang penanggung jawab atau sebegitu menyeramkan apakah ini tidak semudah apa yang kita lihat saja bahwa seorang penanggung jawab ini tidak hanya sekedar duduk dan hanya ada namanya saja, bahwa tugas penanggung jawab ini ternyata adalah tugas terberat dari unsur-unsur di bawahnya, baik itu dari pembina, bahkan sekalipun ini merupakan tanggung jawab terbesar dan juga terberat. Nah,
dengan melakukan koordinasi, melakukan evaluasi, melaporkan hingga menerima konsekuensi secara hukum apabila nantinya terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan mahasiswa. Ibu, saya mau tanya, Ibu. Iya, silahkan Mbak Nindi. Kemudian nanti bisa dilanjutkan. Tadi kan dibahas mengenai pengawas internal dan eksternal ya, Ibu. Untuk pengawas internal dan eksternal sendiri, apakah ada kriteria yang harus dipenuhi? Dan bagaimana ketika pengawas internal maupun eksternal itu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik? Dalam artian, apakah mereka juga akan mendapatkan hukuman atau semacam sanksi seperti itu, Ibu? Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Nindi. Silahkan Mas Rudianto. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Evi selaku dosen pengampuh dari perizinan. Saya tadi sedikit mendengar penjelasan dari Bu Evi terkait urgensitas controlling ya Bu ya. Iya Mas. Tadi yang saya tanyakan ada sedikit mengganjal di pikiran saya, sempat menjelaskan urgensitas controlling secara mutlak. Nah, jadi yang saya tanyakan itu Bu, penjelasan dari Bu Evi, mohon diperjelas terkait dengan urgensitas controlling secara mutlak. Itu bagaimana? Mungkin teman-teman pengen juga tahu penjelasan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Mas Rudianto. Jadi saya jawab terlebih dahulu dari pertanyaan Mbak Nindi yang menanyakan tentang apabila ini pengawasan itu dilakukan baik itu secara internal, eksternal, kemudian hal ini dilakukan suatu kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan ini menyebabkan pengawasan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, apa konsekuensinya yang dapat diterima oleh mereka, oleh para pengembang maupun para pelaksana pengawasan itu dalam hal melakukan pengawasan baik itu secara internal maupun secara eksternal. Jadi penyelenggara ini wajib memberikan hukuman pada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal dari penyelenggara negara. Nah, kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik ini memang dilakukan pengawas secara internal dan juga pengawas secara eksternal. Nah, di dalam melakukan pengawasan internal ini, penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui beberapa kriteria tertentu yang memang ditanyakan tadi ini. Pengawasan yang dilakukan penyelenggara negara secara internal ini, pengawasan ini dilakukan oleh atasan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu kriteria utamanya ya Mbak Nindi. Jadi tidak bisa kalau misalnya itu bukan merupakan atasan secara langsung, itu yang internal ya, itu yang internal. Itu pengawasan itu dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya di suatu institusi yang diawasi itu adalah pelayanan publiknya, misalnya pelayanan publiknya di bidang perizinan, maka yang berhak ataupun berwenang melakukan pengawasan secara internal adalah kepala bidang yang membawahi bidang penyelenggaraan ataupun penerbitan izin itu. Tidak bisa di bidang keuangan yang melakukan pengawasan terhadap penerbitan izin itu. Itu yang dimaksud. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, itu yang dimaksud penjelasan saya yang dipertanyakan oleh Mbak Bibi. Sama halnya, hal ini juga dilakukan oleh pengawasan di luar itu. Maka kalau misalnya seperti ini, saya contohkan tadi adalah Kemenpan RB.
Kemenpan RB ini merupakan kementerian yang membawahi beberapa pelayanan publik, ya. Nah, ini merupakan pengawasan secara eksternal toh. Nah, pengawasan secara eksternal ini, kalau Kemenpan RB melakukan pengawasan terhadap bidang pelayanan publik, maka misalnya Kementerian Pendidikan, Kemenristekdikti ini tidak bisa melakukan pengawasan secara eksternal kepada pelayanan publik. Nah, karena itu tidak sesuai peruntukannya. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ini yang dimaksud ini tidak sesuai dan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang memang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu yang dimaksud pengawasan secara eksternal. Jadi pengawasan oleh masyarakat juga dibutuhkan dan ini merupakan pengawasan yang juga dilakukan secara eksternal. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini dapat berbentuk masyarakat dalam suatu organisasi tertentu. Kadang ada ya suatu perkumpulan, suatu komunitas yang memang berada di bidang-bidang tertentu ya untuk melakukan pengawasan terhadap yang namanya pelayanan publik. Ada juga pernah teman-teman mendengar organisasi ombudsman. Ya, organisasi ombudsman ini merupakan suatu pengawas secara langsung terhadap pelayanan publik. Jadi, ombudsman ini yang mengatur ataupun mengawasi secara langsung skema pelayanan ataupun pola yang dilakukan pelayanan di masing-masing daerah di Indonesia. Nah, ombudsman ini memiliki kewenangan secara mutlak dalam melakukan pengawasan secara kontinu dan melakukan sanksi bahkan ya. Ini juga saya kaitkan dengan pertanyaannya Mbak Nindi bahwa apa sih yang dapat dilakukan ataupun apa yang dapat diterima bagi para pelaksana pengawas-pengawas ini dalam melakukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Nah, di sini adalah tugas dari ombudsman. Jadi ombudsman ini dapat melakukan suatu pengawasan dan juga melakukan upaya-upaya hukum dalam menegakkan hukum di bidang pelayanan publik. Jadi ombudsman ini sudah ada aturan tertentunya tentang ombudsman dan ini merupakan lembaga tertinggi dalam pelayanan publik. Nah, yang berhak melakukan sanksi ini adalah ombudsman. Ya, misalnya berdasarkan laporan dari atasannya, berdasarkan laporan dari kementerian yang lain, ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat, maka yang melakukan tindakan secara hukum adalah ombudsman. Selain itu, saya juga menjawab pertanyaan dari Mas Rudi ya. Mas Rudi mempertanyakan terkait urgensitas. Oke. Terkait urgensitas controlling. Yang ditanyakan di sini adalah fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan secara mutlak itu yang seperti apa sih Ibu bahwa yang dikatakan mutlak itu yang seperti apa? Jadi di sini pengawasan itu kan merupakan suatu hal yang sangat penting, sangat urgent, sangat tidak bisa dilepaskan yang namanya pengawasan ini dari hal pelayanan publik. Nah, pelayanan publik yang kita maksudkan di sini, titik tekannya adalah dalam mengeluarkan perizinan. Kemudian, fungsi pengawasan terhadap izin ini yang telah dikeluarkan secara mutlak, ya, yang telah dikeluarkan secara mutlak, artinya izin itu sudah sah Mas dikeluarkan. Jadi izin itu tidak berupa prosesnya, bukan berupa prosesnya. Jadi sudah selesai tahap akhirnya, sudah mengantongi izin. Nah, izin ini sudah dikeluarkan. Artinya ini sudah bersifat mutlak dan memiliki legalitas. Ya, ini sudah legal dimiliki. Jadi artinya korporasi itu sudah berhak melakukan kegiatan usahanya dengan mengantongi izin tersebut dan itu bersifat mutlak. Artinya sudah final, sudah memiliki kekuatan hukum. Nah, itu yang dimaksud mutlak. Nah, jadi artinya kalau ini sudah memiliki hukum tetap berarti ya, Bu? Betul, Mas. Jadi kalau ini sudah selesai, sudah terbit ya izinnya, ini tidak selesai sampai di situ, Mas. Nah, makanya ini perlu dilakukan pengawasan juga. Jadi jangan sampai salah tafsir kalau misalnya yang sudah dikatakan, saya sudah mengantongi izin. Nah, tidak selesai sampai di situ. Nah, kemudian mereka melakukan penyimpangan, melakukan perbuatan hukum. Nah, misalnya yang awalnya dia dalam melakukan perusahaan farmasi misalnya. Di dalam perusahaan farmasi itu di laporannya yang diusulkan pada saat melakukan permohonan penerbitan itu tidak ada yang namanya
unsur tidak ada narkoba, tidak ada zat-zat terlarang, tidak ada zat adiktif yang lainnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dalam melaksanakan usaha farmasi itu ternyata ditemukan pada saat dilakukan pengawasan. Ternyata ditemukan adanya narkoba di beberapa obat yang telah dikeluarkan oleh pabrik farmasi itu. Nah, meskipun dia sudah mengantongi izin karena dia melakukan pelanggaran ya tidak sesuai dengan hukum, maka itu dapat dilakukan upaya-upaya. Nah, upaya-upaya ini dapat dilakukan baik itu oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat atas laporan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan secara mutlak ini sudah sah dan memiliki legalitas, dan tanpa melihat hal itu ini dapat dilakukan gugatan secara administrasi negara, dan ini dapat dicabut, Mas. Yang telah memiliki kekuatan hukum sekalipun, ya izin yang telah memiliki kekuatan secara mutlak ini dapat ditarik dan dicabut keabsahannya. Karena apa? Ketika dilakukan controlling, ketika dilakukan pengawasan, ini ditemukan kejanggalan. Ini adanya upaya-upaya untuk yang tidak sesuai dengan hukum. Dan ini tidak sesuai, dan ini membahayakan masyarakat secara umum. Nah, itu yang dimaksud telah memiliki kekuatan mutlak, dan ini dikeluarkan mutlak oleh institusi yang diberikan kewenangan itu. Silahkan Mbak Nindi atau Mas Rudi yang ingin tanggapi lagi. Mbak Nindi, ada yang ditanggapi lagi, Mbak? Atau Mas Rudi? Silahkan. Ada Bu lagi Bu. Ya. Silahkan, Mas. Begini Bu, ada suatu istilahnya permasalahan di masyarakat ya kan, terkait perizinan untuk penerbitan sertifikat. Nah, dari hak pemilik sudah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat ya kan, maka dari hak pemilik itu tidak mendapatkan suatu sertifikat Bu. Artinya pihak BPN terlalu banyak berliku-liku. Nah, jadi yang saya tanyakan, bagaimana solusi tersebut berkaitan dengan penanggung jawab keadministrasian ya kalau nggak salah Bu ya, terkait penerbitan sertifikat tersebut. Apakah upaya-upaya hukum yang kita lakukan, atau apakah mendapatkan suatu sanksi dari pihak BPN tersebut? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Rudi menyinggung terkait apa sih yang dapat kita lakukan. Contohnya adalah di BPN. Ini adalah pelayanan yang menurut Mas Rudi berbelit-belit, dan kemudian apa sih upaya hukum yang dapat kita lakukan. Nah, ini yang saya maksud adalah penyebab buruknya pelayanan suatu perizinan. Karena adanya budaya paternalistik, tidak ada sistem yang insentif, buruknya tingkat pengambilan inisiatif, dan juga budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan, dan sering mengulur-ngulur waktu, sehingga seperti ini, Mas, tidak sedikit ya, saya tidak menyebutkan institusi apa, dan tidak sedikit pula yang di dalam suatu pelayanan publik ini tidak jarang ada yang namanya pungli, pungutan liar. Pungutan liar ini merupakan salah satu bentuk dari maladministrasi, dan ini sangat disayangkan kalau misalnya ini tidak segera ditindaklanjuti, khususnya bagi ombudsman selaku pengawas dari pelayanan publik secara general. Makanya di sini dibutuhkan upaya juga, dukungan juga dari masyarakat. Nah, ini yang saya maksud, Mas Rudi dapat melakukan upaya secara administrasi negara. Ini bisa dilakukan, Mas. Nah, upayanya apa? Adalah permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) untuk menyelesaikan perkaranya ini melalui secara administrasi negara. Nah, kemudian selain itu adalah upaya secara hukumnya.
Nah, upaya secara di luar hukumnya ini dapat melakukan pelaporan kepada atasan tertingginya. Kalau itu masih belum memiliki ataupun membuahkan hasil, ini dapat melakukan permohonan secara langsung kepada pimpinan tertinggi dari ombudsman. Ya, ini jadi ombudsman ini tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi di masyarakat, ya, baik itu laporan secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, misalnya itu melakukan surat terbuka, surat khusus yang ditujukan kepada ombudsman terkait adanya hal yang prosedural di dalam suatu pelayanan publik khususnya, misalnya di BPN itu. Nah, kemudian ini upaya-upaya yang dapat dilakukan kita selaku publik secara umum, selaku penerima jasa dari pelayanan secara publik. Nah, maka demi kenyamanan bersama dan demi baiknya sistem pelayanan publik di BPN itu, maka itu yang dapat kita lakukan. Seperti itu, Mas Rudi, ada yang disampaikan lagi? Silahkan. Berarti upayanya harus ada gugatan begitu ya? Nah, bukan gugatan, permohonan, Mas. Jadi permohonan. Permohonan untuk diselesaikan masalahnya Mas Rudi. Misalnya penerbitan tanah tadi yang berbelit-belit misalnya. Nah, permohonan ini dapat diupayakan kepada nanti ada putusan tata usaha negara, Mas. Jadi nanti ada putusan negara yang bersifat administratif ya, tidak bersifat sanksi denda, tidak. Jadi ini bersifat sanksi secara administratif saja. Seperti itu, Mas Rudi, ada yang sampaikan lagi? Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya, Bu, terkait tentang perizinan pengeluaran sertifikatnya, Bu. Sama-sama, Mas. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau tanya lagi, tapi tidak berhubungan sama materi, Ibu. Sebelumnya mohon maaf, saya di jalan juga. Silakan, Mbak Nindi. Untuk PPT-nya nanti bisa di-share ulang di grup kan ya, Ibu? Oke, nanti bisa di-download sendiri ya. Nanti saya share di ya, soalnya mepet nanti saya rangkum, saya kasih satu folder ya di drive saya, nanti teman-teman bisa download sendiri. Kalau di WA sering hilang kan ya, sering kalau misalnya udah lebih seminggu nggak bisa di-download. Gak apa-apa, Bu, kirim ke WA aja langsung, Bu. Jangan di kelas, Bu. Oke, di e-class saja ya, nanti bisa diakses. Iya, di e-class aja, Bu, biar enak langsung ke e-class gitu, Ibu. Oke. Ya, makasih, Bu. Semuanya terima kasih. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuan kita di TM ke-13 kali ini. Terima kasih yang sudah hadir. Bisa saya akhiri dan mohon maaf apabila ada penyampaian saya, klarifikasi, ataupun jawaban saya sampaikan. Maaf. Dan saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.